Pemerintah ini di mana gitu loh. Pidatonya Presiden Pak Jokowi itu, ya mohon maaf ya, Pak Presiden wibawanya nggak ada gitu loh. Pak Presiden Jokowi sudah ngomong seperti itu pidato mengenai toleransi, mengenai kebebasan beragama. Tapi kan disangkal sendiri gitu loh, aparatnya nggak bertindak gitu loh, aparat pemerintahnya sendiri nggak turun tangan ketika ada pembubaran ibadah, pelarangan ibadah. Lah harusnya aparat bergerak dong gitu. Karena ditindas yang terlalu berlebihan. Nah, itu sebagai Nabi ke-26 saya sudah menerawang jauh. Itu nanti Indonesia ketika orang Kristennya mulai angkat senjata, itu lebih mengerikan daripada Indonesia bubar, dan itu akan terjadi karena ditindas dengan luar biasa sekali, dan akhirnya orang lawan kesadaran. Tetapi sebelum itu terjadi, saya ngajarin dulu, ayo lawan secara hukum, jangan lawan dengan pedang. Karena apa? Karena sebetulnya kayak Jenderal Dudung, begitu dia berani melawan FPI, diem FPI-nya, langsung bubar semua. Shalom. Ketua Galarua Jawa Timur. Surabaya, Pastor. Surabaya, ya. Salam Pak Santi Amar, Bapak Ibu semua, Pak Gajah Mada, Pak Ya, Pak Paul Dore, Pak SK, Sapa semualah, Bapak Ibu semua, Pastor Sarah. Saya tadi cuma menyoroti aja ya, ada yang masuk itu kontrol kuda itu. Sekarang saya mau tanya sama itu orangnya itu, kan ada itu di chat tuh lagi kejang-kejang dia. Anda pernah nggak, Pak? Maksudnya Bapak atau siapa? Kelihatannya laki-laki itu, Pak. Anda pernah tidak menanyakan gitu loh? Kan tadi dia bilang gitu. Wah, kalau misalnya ada kerusuhan, gesekan gini, siapa yang mau tanggung jawab ini loh? Ya kamu tanya dong sama aparat itu, sama pemerintah itu. Kenapa nggak ditangkap itu orang-orang yang bikin rusuh itu? Nah, sama juga kan dengan kejadian yang di penutupan gereja lah atau apa ini. Gimana gitu loh, kok aparat nggak nindak gitu loh. Katanya negara Pancasila. Makanya saya juga setuju sekali dengan Pak Santi Amar katakan itu. Ya memang ada pembiaran gitu loh. Selama ini gereja ditutup, terus katakanlah yang pelarangan ibadah ya sampai lompat, yang mana itu yang di Lampung itu ya, si RT Wawan itu, si Wawan itu sampai lompat kejang-kejang di dalam, bubar, ini berhenti semua gini loh. Ini perannya pemerintah ini di mana gitu loh. Pidatonya Presiden Pak Jokowi itu, ya mohon maaf ya, Pak Presiden wibawanya nggak ada gitu loh. Pak Presiden Jokowi sudah ngomong seperti itu pidato mengenai toleransi, mengenai kebebasan beragama. Tapi kan disangkal sendiri gitu loh, aparatnya nggak bertindak gitu loh, aparat pemerintahnya sendiri nggak turun tangan ketika ada pembubaran ibadah, pelarangan ibadah. Lah harusnya aparat bergerak dong gitu. Ya benar apa yang seperti Pak Gajah Mada katakan ya, tokoh-tokoh dengan nama-nama itu. Lah kok si Tomat tuh nggak ditangkap? Kok yang malah Saifuddin Ibrahim, marah Pastor Paul yang diributin, wah ini buronan gini lah. Orang-orang yang lain itu mana? Kok nggak ditangkap gitu loh? Ya kalau kayak seperti ini ya mohon maaf gitu loh. Ya berarti pemerintah sendiri yang sudah melanggar konstitusi negara gitu loh. Berarti negara ini juga nggak ada kewibawaannya gitu ya. Mohon maaf gitu loh. Ya dengan sedih sekali gitu loh. Makanya kita ini yang orang-orang yang punya otak yang waras ini harus berani bersatu, angkat suara gitu loh. Kalian jangan mau ditindas. Jangan benar juga yang saya dukung itu yang Pak Paul katakan. Gak ada itu analoginya, kasih pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Sekalian aja kamu kasih bokongmu aja juga gitu, pantatmu juga itu buat ditendang gitu. Ya nggak ada lah kayak gitu itu loh. Itu analoginya orang bodoh itu kalau saya bilang itu. Itu yang cuma menyimpulkan kayak oh iya ajarannya Kristen kasih itu enggak seperti itu bro gitu loh. Kasih itu menyatakan kebenaran. Ketika kita dianiaya, ketika kita dijahati tanpa alasan, kita harus berani untuk berkata-kata. Itu yang sebenarnya ajaran kasih. Bukan seperti kita diam saja gitu loh. Nah, kalian juga ini yang katakanlah gereja-gereja, ayo bersatu gitu loh. Ini saya juga ada Pastor Paul, saya mau datangi ya beberapa gereja di Surabaya. Saya mau perkenalkan ke mereka Galarua itu apa.
Dan saya juga berharap ya Pastor ya, minta doanya lah untuk inilah, misi inilah supaya kita bisa menyatukan suara-suara minoritas inilah, katakanlah suara-suara, bukan minoritas, suara-suara nasionalis kalau saya katakan, yang masih cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia, yang masih ingin semangat Pancasila ini dikibarkan. Ayo kita berjuang gitu loh, kita lawan segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila gitu. Itu aja Pastor dari saya. Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih. Ya, jadi perjuangan kita bukan pertumpahan darah. Salah itu gereja-gereja ya. Kalau terus, kita harus kasih loh. Memperjuangkan secara verbal, berapologia, itu membela dengan verbal, termasuk jalur hukum. Jadi nggak ada yang salah. Justru ketika Anda diam saja, Anda salah. Ya, karena ketika hak konstitusi kita itu dilanggar, itu bukan masalah membela Kristen, tapi ini adalah bela negara, konstitusi yang dilanggar. Ya, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya, Ibu Tumbar, Winarsi, lanjut. Mana nih Ibu Tumbar nih? Tumbar Winarsi, panggilan-panggilan. Luar biasa nih. Wah, ini sudah setahun ya, dan nongol ya. Ini kayaknya ternyata nggak bisa ini ganti yang satunya. Ya, apa kabar semuanya? Salam. Salam Indonesia. Kalau saya, maaf mungkin beda sendiri. Mungkin yang lain mau bubar aja Indonesia. Bubar. Enggak, kalau saya pengen tetap ada kesatuan. Saya itu berdoa terus sebetulnya untuk bangsa dan negara juga. Doa saya yang Arab supaya diubahkan itu udah 5 tahun yang lalu, ternyata kejadiannya baru terbuktinya kan baru sekarang. Banyak yang istilahnya menjadi pengikut Kristus dan mereka sudah tahu kebenaran dan berdiri gereja-gereja, bahkan rencananya juga katanya kan di sana mau dibangun gereja terbesar termegah di seluruh dunia. Itu rencananya seperti itu. Nah, baru terbukti sekarang ini. Nah, ini sekarang yang teman-teman Muslim saya pun baru kok begini ya, kok begitu. Ya, makanya sekarang itu yang dicari itu yang damai sejahtera, nggak usah yang ribut-ribut melulu, tak gitu enak. Gitu. Nah, mengenai tadi ya, saya nanggepin yang Pak siapa tadi ya, yang bilang nggak itu kok di satu sisi itu tadi. Ya memang seperti itu, Pak. Karena apa? Di Al-Quran itu, saya dulu Islam ya, di ketemu Tuhan Yesus itu 2011. Jadi di Al-Quran itu memang 2 isinya itu. Yang Al-Quran depan itu memang ketika pengikut Muhammad kan masih sedikit. Jadi masih mencari masa sehingga toleransi terhadap sesama, terhadap ini agama lain, bahkan orang yang tidak sepaham dengan dia itu masih dideketin. Nah, ketika itu yang Al-Quran yang separuh di depan, nah separuh yang di belakang itu sudah beda. Separuh di belakang itu yang Madaniyah, kalau yang depan kan Makkiyah. Nah, yang Madaniyah itu yang sudah Siti Khotijah itu meninggal. Nah, itu ada perubahan karakter pada diri Nabi Muhammad itu. Makanya apa? Makanya semuanya juga berubah 180 derajat. Aturan secara hubungan dengan manusia pun, agama lain pun jadi kacau. Udah perangi isinya seperti itu. Memang seperti itu. Jadi betulnya kita itu enggak mengkritisi keyakinan tuh enggak. Cuman memang isinya tuh seperti itu. Tapi banyak yang tidak menyadari isi Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Mereka tidak diajar untuk belajar apa sih artinya gitu. Kalau saya dulu waktu Islam itu, saya orangnya penasaran. Saya pengen ketika saya membaca Al-Quran, saya bisa ngerti artinya kalau saya. Tapi memang ajaran Ustadz, ya, yang penting hafal, kamu hafal ini, hafal dari Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai terakhir, nanti masuk surga, syukur bisa hafal semua. Nah itu loh yang iming-iming seperti itu. Nah itu yang dualisme tadi.
Jadi kalau saya menanggapi tentang sebangsa ini ya Pak Paul, yang memang prihatin juga karena apa? Ketika gereja-gereja diserbu oleh orang-orang radikal, oleh orang-orang yang istilahnya ngalang-alangi orang-orang agama lain beribadah, cuman Kristen Katolik, bahkan di sini pernah kejadian tuh yang Hindu itu juga digeruduk istilahnya. Nah itu padahal ada polisinya juga, itulah yang jadi prihatin tuh di situ gitu loh. Karena orang seperti itu harusnya kan, loh ini kan nggak benar, bubarkan ibadah orang lain. Wah, sebetulnya nggak benar karena ada itu tadi aturan dari undang-undang itu tadi kan dijamin. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya ya memang seperti ini. Nggak ada ketegasan dari pemerintah dalam hal ini memang. Nah, karena apa? Karena ya memang isinya harusnya ada screening yang misalnya masuk kepolisian tuh harus di screening bener-bener kayak zaman dulu itu kayaknya ketat banget gitu loh. Zaman-zaman tahun saya masih SMP itu masih bagus. Sekarang kan udah beda banget. Nggak cuma di kepolisian, di angkatan darat, di tentara, di angkatan laut, di angkatan udara pun sudah masuk itu kadrun-kadrun gitu loh. Jadi mereka mengembangkan sayap cepat sekali karena memang ada kelompok-kelompoknya itu. Kelompok teman saya tuh ada yang terlanjur masuk seperti itu. Tapi sekarang udah sadar, sudah keluar dari kelompok yang kadrun-kadrun itu. Sekarang malah udah lumayan sih, udah nggak kadrun banget, cuman ya masih tak injili supaya hidup benar enggak. Jadi dulu ya benci banget orang kayak saya malek agama istilahnya, bola dijotak saya. Tapi sekarang udah enggak lagi gitu loh. Jadi memang orang-orang seperti itu dididik untuk apa? Untuk mempengaruhi yang lain. Syukur bisa nggait. Karena kalau nggait di kelompok mereka itu dapat duit itu. Dapat duit satu orang 25 juta lah lumayan. Dapat dua orang udah 50 juta. Iya, itu ada apa ya namanya? Saya namanya lupa, cuman ada orang-orang yang ditugaskan seperti itu gitu loh. Kelompok apa namanya juga lupa saya. Teman saya sendiri. Itu ancamannya juga dibunuh dia. Makanya dia pindah gitu. Pindah kos aja sekarang udah nggak ngerti kemana. Karena apa? Ancamannya dibunuh, takut dia. Kalau ketahuan di mana itu udah bahaya. Makanya kalau yang hal-hal seperti itu loh yang menjadi pokok doa. Kalau saya mungkin karena terpanggil untuk berdoa, jadi saya berdoa untuk orang-orang yang sudah terlanjur masuk kayak kelompok yang radikal banget kayak gitu. Nah, dengan doa itu kan pasti Tuhan ubahkan. Juga bangsa ini pasti juga Tuhan tuh akan ubahkan. Karena kalau kita nggak berdoa untuk mereka lah siapa lagi kan, nggak mungkin toh orang-orang agama lain doain kita, pendeta-pendeta terus jemaat-jemaat seperti kita itu kan nggak mungkin gitu loh. Nah ya cuman dari kita aja saling dukung doa satu sama lain seperti itu. Kalau saya seperti yang saya lakukan itu membawa teman-teman saya, ada beberapa yang masih Islam pun saya ajari untuk berdoa yang benar itu seperti ini gitu, supaya tidak ada egois doa kok cuma jaluk istilahnya minta kebutuhan kita dicukupi, ini dicukupi, nah seperti itu jangan, tapi kepedulian kita, doa kita ya untuk bangsa, untuk kampung kita, kota kita, yang gede bangsa, syukur bisa bangsa-bangsa kan seperti itu. Nah seperti itu saya didik teman-teman yang sekarang sudah murtad. Saya baru didik berapa orang nih, baru 5 orang saya didik di rumah untuk berdoa supaya mereka mengerti tentang Tuhan Yesus, harapan Tuhan Yesus seperti apa. Kan
istilahnya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, seperti itu. Nah, saya bimbing mereka supaya apa? Ada kepedulian juga terhadap bangsa ini supaya kita nggak mengribut terus, ya toh, ribut di sana ribut, di sini ribut, malah kacau nanti kalau nggak ada ketentraman di antara kita. Apa misalnya pendeta A nanti sama pendeta B ribut, sama sana juga ribut. Jadi aduh, saya tuh ya prihatin juga misalnya ada pendeta A padu sama pendeta B padu sama pendeta B, saya prihatin seperti itu. Nah, saya cuman itu berdoa untuk mereka supaya apa, gereja itu ada kesatuan juga. Kan Tuhan Yesus cuma satu, tubuh Kristus harus bisa bersatu gitu loh, maksud saya kalau supaya ada kesatuan. Nah, dari diri kita dulu, dari diri kita nanti keluarga. Kalau anak saya memang masih Islam memang, tapi saya ajak untuk berdoa bersama. Jadinya karena yang satu sudah punya rumah, tempat tinggal sendiri. Ketika anak-anak saya tuh bersatu di rumah, ada kesempatan berdoa, ya udah ayo berdoa. Orang kita cuman 10 menit itu saya gandengan banget sama anak-anak, ayo berdoa bareng gitu. Jadi saya mendiri keluarga saya sendiri. Kalau kita nggak dari diri kita sendiri untuk berdoa lah, nanti siapa lagi kan gitu. Ya gitu Pak Pauzang. Terima kasih. Nah, ini ada salah satu yang salah dari anggapan gereja ini seperti ini, Bu, ya. Bentar ya. Bahwa kita berdoa. Oh iya, kami tiap pagi ada doa kita ya. Kita ada doa tiap pagi. Kita berdoa, bukannya kita berdoa. Ya, cuman sebetulnya tidak bisa cuma doa saja. Itu ajaran dari gereja yang salah. Bahwa kita cukup berdoa saja, karena Alkitab nggak ngajari cuma berdoa saja. Alkitab mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Itulah sebabnya Rasul Paulus ketika dia dipersekusi, ya, dia minta banding sampai ke kaisar loh. Banding loh. Verbal. Jadi bukan terus pasrah berdoa saja. Oh, kita berdoa, tiap hari kita berdoa loh. Yang kita lakukan berdoa, kita bukan cuma berdoa, kita memberitakan Injil. Tiap minggu pasti ada yang dibaptis di sini. Ya, dan orang yang dibaptis itu masih ada di sini, nggak hilang. Orangnya masih dan kita muridkan. Dan bahkan ada yang sudah sekarang ikut Hagios Bible Center. Dulu yang di Indonesia yang saya baptis ada yang sudah doktor teologi ya sebelum meninggal karena kena corona kemarin. Kita muridkan. Jadi kita selain berdoa, kita memberitakan Injil, tapi kita juga harus berdiakonia. Kasih makan, kita tiap malam kasih makan 1.000 sampai 1.500 orang loh, tiap malam. Gereja mana yang rutin seperti itu? Doa, penginjilan, diakonia. Tapi tambah juga, kita harus banding. Kita harus berjuang jalur hukum. Bukan kita jadi lawyer, saya bukan lawyer, ada lawyernya. Saya nggak boleh pendeta merangkap lawyer politisi, nggak boleh. Tetapi kita hamba-hamba Tuhan harus mengajarkan kepada kepada jemaat untuk membela iman kita verbal. 1, dengan berapologetika. 2, jalur hukum. Nah, ketika jalur hukum itu mentok, kita lihat salahnya di mana. Makanya saya tadi di awal bilang, apakah Tuhan mengizinkan negara bubar? Iya. Buktinya Israel dibubarkan sama Tuhan. Tetapi yang tidak boleh adalah pernikahan bubar. Nah, itu nggak boleh. Kedua, menumpahkan darah. Nggak boleh. Tapi kalau negara bubar, boleh. Tuhan mengizinkan negara itu bubar. Nyatanya Tuhan sendiri membubarkan Babilonia kuno, Neo-Babilonia, ya, Media Persia, Yunani, ya, Roma, Israel, Tuhan sendiri yang membubarkan. Bahkan bangsa-bangsa di zaman Yeremia itu yang hari ini kita udah nggak pernah dengar lagi, bangsa Filistin, Amalek, Edom, kita udah nggak pernah, itu dibubarkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan yang membubarkan bangsa-bangsa itu. Budaya itu, bahasa itu dikacaukan sama Tuhan. Jadi kita jangan mengejar yang penting bersatu, walaupun harus berdarah-darah. Nggak boleh. Ya, tetapi kita bersatu dengan rukun.
Tetapi ketika kita saling menyakiti, jangan. Beda dengan kakak beradik. Kalau bangsa, ya ketika itu sudah berantakan, Tuhan sengaja split. Makanya kan orang-orang Israel Samaria memisahkan diri karena mereka mau nyembah berhala. Sementara orang-orang Yerusalem, ya, orang-orang Israel Yehuda, dia tetap menyembah Yehova. Nah, itu yang kita harus paham itu. Beda dengan pernikahan. Bangsa itu beda dengan negara, itu beda dengan pernikahan. Sehingga kalau Indonesia memang sepakat dengan konstitusi, sepakat untuk mengikuti kesepakatan yang di awal tahun 45, ya di mana Soekarno merayu raja-raja Nusantara untuk bikin kontrak bergabung mendirikan negara Indonesia, maka jangan bubar. Masalahnya sekarang pemerintahnya nggak komit dan rakyat mayoritasnya justru sedang melakukan penindasan atas nama konstitusi. Padahal konstitusinya salah. Maka itu harus dibubarkan negara seperti itu. Harus dibubarkan sama seperti perusahaan. Negara berhak membubarkan perusahaan atau membekukan perusahaan, melikuidasi perusahaan. Ketika perusahaan itu tidak sesuai dengan konstitusi, negara berhak membubarkan organisasi yang tidak sesuai dengan konstitusi. Nah sama, negaranya juga boleh bubar. Dan itu akan lebih baik daripada kita melihat dengan mata kepala sendiri Papua ditembakin sama pemerintah Indonesia. Dibantai begitu di depan mata kita. Yang sampai ke kita itu hanya sebagian kecil. Oh ini OPM nembakin tentara. Lebih banyak korban tentara nembaki OPM daripada OPM nembaki tentara. Dan kita diam saja. Gereja bungkam 1000 bahasa. Tidak ada satu gereja pun yang berani menyuarakan ketidakbenaran itu. Cuman channel kita aja yang berani. Nah itu kan juga nggak benar. Terus berdoa saja. Nah itu salah. Disitulah salahnya gereja. Ya berdoa saja. Karena diajari takut. Berdoa saja. Iman tanpa perbuatan itu mati. Nah itu salahnya. Makanya Tuhan ngajari Lukas 18. Ya, di mana kita disuruh berjuang jalur hukum. Dobrak terus tiap hari pintunya hakimnya. Pak Hakim, bela perkaraku. Pak Hakim. Padahal hakim ini lalim. Tuhan bilang kita disuruh berdoa dengan tak jemu-jemu. Seperti perempuan yang membela hak hukumnya. Nah kita berdoa, tapi kita juga harus berjuang jalur hukum. Yang tidak boleh adalah menumpahkan darah. Yang tidak boleh adalah seperti di Poso dan di Ambon, orang-orang Kristen menumpahkan darah. Mengapa? Karena gerejanya korup. Kalau gerejanya tidak korup, nggak akan terjadi pertumpahan darah di Ambon dan di Poso. Tidak akan. Kenapa bisa ada perang salib? Tahun 900 sampai tahun 1200. 350 tahun perang salib coba. Ya, kenapa bisa begitu? Karena gerejanya korup, sudah terlanjur. Islamnya sudah merajalela kemana-mana. Jadi mau nggak mau harus dilawan dengan pembunuhan. Pembunuhan dilawan dengan pembunuhan. Nah Indonesia kalau gereja korup, ya kayak Gilbert CS, ya maka akan terjadi yang sama. Akhirnya orang Kristen akan angkat senjata menumpahkan darah karena ditindas yang terlalu berlebihan. Nah, itu sebagai nabi ke-26 saya sudah menerawang jauh. Itu nanti Indonesia ketika orang Kristennya mulai angkat senjata, itu lebih mengerikan daripada Indonesia bubar. Dan itu akan terjadi karena ditindas dengan luar biasa sekali. Dan akhirnya orang lawan. Kesadaran. Tetapi sebelum itu terjadi, saya ngajarin dulu, ayo lawan secara hukum. Jangan lawan dengan pedang. Karena apa? Karena sebetulnya kayak Jenderal Dudung, begitu dia berani melawan FPI, diam FPI-nya, langsung bubar semua. Sama ya, ketika dulu gereja saya mau dibubar, ada orang Islam mau bubar di gereja saya, kebetulan majelis kami pemberani, dilawan sama dia, bukan dilawan kelahi, bukan. Tapi dia ngomong tegas, kami punya konstitusi. Dilawan sampai titik darah penghabisan dengan jalur konstitusi. Kita belum lagi jalur hukum, udah bubar. Contoh lagi, satu lagi, ya. Ada satu gereja di Semarang, saya nggak perlu sebut namanya ya, dikerupuk sama FPI ya. Tetapi jemaat dengan seluruh komponen dalamnya kompak, pasang badan. Kalau kamu bisa sediakan, jadi jemaatnya ini kan dari kampung-kampung nelayan, yang sekolah gratis di gereja ini, sekolah gratis. Kemudian FPI dari Jakarta datang gerbek minta dibubarin. Lalu nelayan-nelayan bilang, kalau kamu bisa bikin sekolah gratis kayak di sini, antar jemput, kasih uang saku, kasih uang buku, bahkan sampai kuliah D3.
dibayarin sama gereja. Kami akan pindah ke sekolahmu. Dilawan, FPI-nya bubar, mundur. Sampai sekarang sekolahnya masih eksis, FPI-nya mundur. Itu dari FPI udah bawa parang semua ya, udah bawa massa. Mereka juga bawa massa juga. Bukan mau berkelahi mereka, tapi mereka melawan secara konstitusi. Mereka punya hak untuk sekolah anak-anaknya. Karena mereka dari keluarga yang sangat miskin, dan anaknya nggak bisa masuk ke sekolah negeri, karena sekolah negeri udah nggak bisa nampung lagi di Semarang. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai gereja. Itulah yang kita himbau tiap hari, tetapi pendeta-pendeta dengan bodohnya menakut-nakuti jangan masuk channelnya Joseph Paulusan. Padahal pendeta-pendeta takut kebongkar rahasia mereka kalau mereka ternyata mata duitan. Sedangkan saya di sini mengajari jemaat untuk berani melawan secara konstitusi supaya saluran itu jangan meledak nanti. Kalau meledak lebih bahaya. Tapi kalau kita disalurkan secara konstitusi melalui Galarua, hantam terus kan, Galarua kan, maka tidak akan terjadi ledakan-ledakan yang itu tadi, yang negatif tadi, seperti pembunuhan, kekerasan. Karena ada jalur untuk menyampaikan opini-opini itu. Kalau orang dibungkam terus, lama-lama meledak perang loh. Kayak Poso sama Ambon itu karena dibungkam terus, mereka capek. Orang-orang Kristen dibungkam terus, mereka nonton dibungkam, lama-lama mereka diruduk. Kayak Pak Teddy ini karena dibungkam terus, jengkel. Nah, sekarang ketemu channel kita, dia bisa ngomel-ngomel, bisa macam-macam ya kan. Nah, itu penting ya. Suara yang tersalurkan, coba bayangin orang kalau 4 gitu ya, 20 tahun, 70 tahun, mau ngomong nggak bisa. Sekarang dengan adanya saya, malah positif loh. Apakah saya hate speech? Bukan. Kenyataannya banyak jenderal-jenderal masuk ke rumah kita, dan mereka setuju. Mereka tahu tujuan saya, bukan untuk makar melakukan pembunuhan, tetapi untuk menjadi saluran suara, bicara, unek-unek dilepaskan semua, dan pemerintah bisa dengar tanpa bisa nangkap saya yang punya channel. Kan yang ditangkap yang punya channel kan. Kalau orang-orang di dalamnya Anda nggak bakal ditangkap. Yang penting Anda jangan terus ngomong yang enggak, cukup saya saja. Tapi ketika saya ngomong, itu kan menjadi, wah, Anda kan mantap sekali itu kan rasanya kan orang-orang di itu kan. Nah, makanya saya bubarkan, semua bubar, udah 1000 lebih tadi saya hitung ya. Bubar. Wah, mereka tersalurkan. Nah, itu positif secara psikologis, sosial, dan politik. Gitu. Oke, tapi kita lanjut dulu ya.